Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat cara menggunakan aplikasi CBT online. Baik, mari kita mulai. Di sini saya sudah siapkan linknya seperti ini. Saya copy ya. Kemudian saya buka Google Chrome. Kemudian saya paste. Kemudian saya enter. Nah, seperti ini tampilan aplikasi CBT online di SMA 8 ya. Kemudian di sini ada panduan jika kalian ingin melihat cara aktivasi akun belajar, serta nantinya panduan menggunakan aplikasi CBT online nanti saya kasih masuk di sini ya. Kemudian di sini ada tata tertib, bisa kalian baca ya di sini ya. Kalian baca baik-baik, kemudian kalian ikuti. Kemudian lanjut, di sini ada jadwal ya. Nah, di sini ada jadwal masing-masing kelas dan jurusan ya. Bisa kalian baca ya. Nih. Oke. Kemudian ada daftar hadir, pilih kelas dan cek kehadiran. Untuk mengakses ketiga ini syaratnya adalah kalian harus login dulu ya. Tapi sebelum saya bahas yang ketiga ini ya, kita baca dulu informasinya. Yang pertama adalah atur zona waktu perangkat yang digunakan. Kenapa kita disuruh atur zona waktu? Karena jangan sampai terjadi seperti ini ya. Belum waktunya tertulis, belum saatnya ujian, padahal sudah menunjukkan pukul 8, tapi karena waktunya belum diatur, di sini jamnya jam 6.40, maka tertulis adalah belum saatnya ujian. Atau kasus yang kedua ya, belum mengerjakan soal sama sekali, tapi status soalnya sudah dianggap mengerjakan dan dinyatakan waktunya habis ya. Nah, oleh karena itu diminta untuk mengatur waktunya. Jika menggunakan perangkat HP, cara mengaturnya seperti ini. Ini lihat. Jika berada di luar Sulawesi Selatan ya, tanggal dan waktu otomatis ini kita matikan ya. Kemudian pilih zona waktu GMT plus 8. Kemudian atur tanggalnya. Kemudian atur waktunya ya. Kemudian bagaimana jika menggunakan laptop? Cara mengatur waktunya coba kalian perhatikan. Ini di sudut kanan bawah ini ada jam, tinggal klik kanan baru pilih adjust date and time ya. Di sini ada time zone ya. Time zone-nya harus menggunakan UTC plus 8 ya. Jika di sini statusnya off, maka dikasih on. Maka secara otomatis jika connect internet, maka waktunya mengikuti UTC plus 8. Oke? Nah, kalau sudah kita atur waktunya, kita baca informasi yang kedua. Wajib klik logout dulu agar keluar dari akun Gmail ya. Kenapa kita disuruh logout dulu? Nah, coba kita perhatikan dulu
sebelum logout. Di sini saya statusnya menggunakan akun Gmail. Kalau menggunakan akun Gmail, bukan menggunakan akun belajar yang dibagikan oleh sekolah, maka Anda akan mendapati kasus demikian ya. Seperti ini. Ketika mengakses absen, Anda tidak diizinkan. Yang cuma diizinkan untuk mengakses absen itu yang menggunakan akun CBT ya. Nah, atau kita coba ya. Saya klik ini. Nah, kemudian saya klik ini, isi daftar hadir. Nah, maka ini karena statusnya di sini masih akun Gmail, maka tidak diizinkan. Oke. Nah. Oke. Jadi kita harus logout terlebih dahulu ya. Nih. Logout, kemudian tutup. Nah, di sini kita lihat sudah logout ya akun Gmailnya. Sekarang kita login ya. Nah, yang ketiga login menggunakan akun belajar. Ini saya klik. Nah, silahkan masukkan email yang diberikan oleh sekolah. Kemudian klik next. Jika belum pernah mengaktifkan akun, maka diminta untuk memasukkan password yang diberikan oleh sekolah. Tapi juga jika sudah pernah mengaktifkan dan diminta untuk memasukkan kata sandi baru, maka di sini masukkan kata sandinya menggunakan kata sandi yang sudah kita ganti, bukan lagi menggunakan kata sandi yang dari sekolah. Ini yang berikutnya. Oke. Nah, kalau sudah login ya, di sini absen kehadiran saya sudah bisa akses ya. Ini nih ya, ini saya sudah bisa akses ya. Kemudian lanjut, di sini diminta untuk mengirim foto ya, foto diri. Fotonya itu harus bentuk seperti ini ya. Ya, kelihatan juga celana yang digunakan ya, jadi dari atas rambut sampai celana. Begitu juga dengan perempuan, fotonya juga biar kelihatan apakah menggunakan pakaian seragam sekolah atau tidak. Makanya diminta untuk foto ya. Kemudian di sini absennya ya. Jadi absen itu setiap sesi wajib isi absen 1 kali. Ingat, setiap sesi. Kalau sesinya ada 3, sesi pertama isi absen, sesi kedua isi juga absen, sesi ketiga isi juga absen. Jangan dalam satu sesi, misalnya sesi 1 berkali-kali mengisi absen ya. Jadi tiap sesi 1 kali isi absen. Jika berhasil mengisi absen, maka ada tulisan seperti ini, selamat, Ananda berhasil mengisi absen ya. Oke. Oke. Kemudian lanjut ya. Jika menggunakan perangkat HP, wajib menggunakan Google Chrome. Kenapa? Karena sering terjadi error ketika menggunakan aplikasi browser bawaan. Seperti ini contoh aplikasi browser bawaan ya, tampilannya tidak bisa diutak-atik ya. Jadi diwajibkan menggunakan Google Chrome. Kalau Google Chrome kita gunakan, kita bisa ya mengaktifkan ini situs desktop. Jadi versi desktop atau versi layar lebar soal ujiannya tampil
dalam bentuk layar lebar, lebih luas ketimbang versi handphone, ya. Makanya dianjurkan menggunakan Google Chrome. Oke. Nah. Oke, kalau sudah, poin yang kelima, semua siswa wajib memperhatikan waktu mengerjakan ujian. Nah, seperti ini kejadiannya. Ya, kenapa disuruh memperhatikan waktu ujian? Karena di setiap soal itu akan menampilkan sisa waktu. Seperti ini, sisa waktunya 1 jam 43 menit 15 detik. Ini yang harus kalian kerjakan. Jangan sampai kalian mengerjakan soal sampai lupa memperhatikan jamnya, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, kita bisa pilih dulu satu jawaban, kemudian bisa lanjut ke jawaban berikutnya. Tapi ingat, kalau misalnya masih mau diedit jawabannya, bisa kita kembali, ya. Tinggal diganti. Kemudian yang keenam, jika ada waktu mengerjakan habis, segera submit untuk menghindari soal ditutup otomatis. Seperti ini, ya. Seperti ini. Muncul waktu mengerjakan habis, segera submit, soal akan segera hilang. Jadi kalau ada peringatan seperti ini, maka cepat-cepatlah kalian menyelesaikan soalnya. Karena jika tidak segera submit, ini soal akan hilang. Jadi secara otomatis kalau tidak sempat submit, maka kalian akan dianggap tidak mengikuti ujian, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, pastikan jangan salah pilih kelas ini, ya. Saya pilih kelas. Kalau kelasnya kelas 10 jurusannya IPA, maka saya pilih kelas 10 jurusan IPA. Kalau kelasnya kelas 10 jurusan IPS, maka pilih kelas 10 jurusan IPS. Begitu juga kelas 11, jika jurusannya IPA, maka pilih jurusan IPA. Begitu juga jika jurusannya adalah IPS kelas 11, ya. Saya contoh, saya pilih kelas 10 jurusan IPA. Di sini ada mata pelajarannya. Ingat di jadwalnya mata pelajaran apa? Itu yang langsung diakses, ya. Seperti ini, besok biologi, ya. Segera akses, ya. Ini. Karena belum saatnya ujian, maka soalnya belum ditampilkan. Oke. Jika ujiannya besok jam 8, nanti soalnya akan muncul seperti itu. Oke. Kemudian kita juga bisa cek kehadiran ini, ya. Saya klik. Di sini kalian bisa pilih kelasnya. Kemudian tanggal hari ini akan tampil. Kemudian kalian pilih sesi berapa, ya. Oke. Silakan dilihat, ya. Nanti akan muncul waktunya, sesinya, dan fotonya, ya. Oke. Sekira demikian, ya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.